Hari ini spesial sekali karena kita akan ngobrol bareng Caca Tengker, sosok yang bukan hanya seorang psikolog tapi juga seorang ibu yang tahu betul bagaimana rasanya menghadapi naik turunnya perjalanan parenting. Di episode ini kita akan mencari cara sederhana untuk tetap bahagia meski tantangan jadi orang tua kadang terasa berat. Welcome to Mom's Talk, Bu Ibu dengerin ya. Halo Caca, apa kabar? Hai, baik. Thank you banget lo udah ngundang ke sini. Oke, ngobrolin soal ibu dituntut harus sempurna. Nah, kalau kita lihat ekspektasi ini tuh justru datang dari banyak arah ya. Dari keluarga iya, lingkungan iya gitu ya. Bahkan juga dari media sosial. Semua tuh seakan nuntut kayak ibu nih harus serba bisa gitu ya. Kamu yang harus bisa masak lah, harus bisa ngurus anak lah. Bahkan kalau misalnya ada yang gak bener tuh ibunya lagi yang disalahin gitu kan. Nah, Caca, kenapa sih ekspektasi kalau ibu harus serba bisa itu ibu harus sempurna itu tuh kayak kuat banget gitu di seorang ibu gitu. Kalau ini menurut aku ya, sebenarnya kan ini yang terkait dengan anak. Ya. Jadi kayak ibu semuanya harus bisa ketika itu berhubungan dengan anak dan rumah tangga. Karena mungkin zaman dulu tuh ngelihatnya seorang ibu kan yang bisa nyusuin dan hamil kan cuman ibu. Jadi kayak tanggung jawab itu semuanya diserahkan ke ibu dan semua yang terkait dengan keamanan dan kebutuhan finansial jadinya ditaruh di bapak. Zaman dulu tuh jadinya ibaratnya harus banget dibagi perannya tuh beda banget deh gitu. Dan itu yang karena itu udah lama terbangun ya, balik lagi tadi ke dari sosial, terus karena kita mungkin ngelihat dari orang tua kita sendiri, jadinya itu kita internalisasi seolah-olah kita juga harus bisa seperti itu. Sedangkan sekarang tuntutannya berbeda. Sekarang ibu-ibu zaman sekarang tuntutannya banyak banget orang tua yang harus double income, harus bapak dan ibunya bekerja. Benar. Tapi nilai ibu yang bertanggung jawab di rumah tangga dan di anak itu masih melekat. Jadi rasanya ibu beneran harus melakukan semuanya dan harus semuanya benar. Karena kalau enggak yang disalahin ibunya. Kalau kita kerja anaknya kenapa kerja sih gitu, atau ibunya di rumah aja nggak ngebantu finansial, salah lagi juga gitu kan. Jadi emang ekspektasi itu tuh terlalu banyak diinternalisasi ke kita sebagai perempuan. Itu yang udah turun temurun gitu ya. Dan itu yang bikin jadi berat. Karena kita nggak biasanya tuh sebelum mau punya anak kita tuh nggak mempersiapkan secara matang-matang mentally. Biasanya kita menyiapkan oh ya udah ada uangnya apa belum. Kita mikirin oh iya kayaknya ini udah umurnya deh gitu. Bener. Atau enggak nanti ditanyain apa sama mertua sama ibu. Tapi kita nggak menyiapkan ternyata perlu banget kita ngerawat diri sendiri untuk kita melepas ekspektasi terhadap diri kita sendiri untuk jadi sempurna sebelum kita menjadi ibu. Karena kalau misalkan kita masih punya ekspektasi untuk menjadi sempurna ke diri kita sendiri, secara gak langsung kita memproyeksikan itu ke anak kita. Bisa bayangin kan kalau kita aja menuntut diri kita sempurna. Rasanya kalau anak kita berbuat sesuatu yang gak sempurna kita jadi gampang ke-trigger. Saya aja udah berusaha sesempurna mungkin gitu. Jadi kalau suami bikin salah, anak bikin salah, rasanya mereka salah banget. Dan itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi bola salju yang bikin masalah makin besar dan makin besar lagi gitu. Tapi ini kan karena kita sama-sama seorang ibu ya. Tentunya kalau dari aku pribadi tadi nanggepin Caca, aku tuh selalu merasakan yang namanya kita ibu tuh kita pasti pingin kasih yang terbaik buat anak gitu kan. Terus sometimes tuh ada di satu sisi misal nih kayak anak di sekolah gitu kan. Kayak kita lihat kita masukin pasti pingin sekolah yang terbaik dong dengan fasilitas semua yang terbaik. Terus intinya tuh kita pasti pengennya tuh kayak semua untuk anak tuh yang nomor satu lah gitu. Nah kalau dilihat dari seperti itu tuh apakah itu tuh suatu bentuk kalau kita nih perfeksionis atau memang ya namanya ibu tuh pasti ingin memberikan hal yang seperti itu gitu. Dan gimana sih caranya kita benar-benar bisa membedakan gitu ya ini tuh benar atau salah atau jangan sampai itu tuh cuma jadi obsesi kita semata gitu.
Itu paham banget, kayaknya semua ibu-ibu bisa relate ya gitu. Tapi balik lagi, semua orang punya standar yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Gak ada yang paling salah, gak ada yang paling benar. Jadi semua tergantung kebutuhan. Karena balik lagi, ketika kita mengasuh anak itu bukan tentang, sebenarnya kalau yang aku lihat ya, kalau kita mau yang paling terbaik selalu ada langit di atas langit gitu. Tapi kita perlu ngajarin juga ke anak bagaimana merasa cukup. Apa sih yang sebenarnya sesuai kebutuhan anak dan bagaimana mencukupi kebutuhan mereka. Karena bisa aja kita punya 2 anak, 3 anak, tiga-tiga punya kebutuhan yang berbeda. Yang satu mungkin butuh sekolah yang lebih support olahraga, yang satu butuh yang lebih support akademik. Dan ketika kita bisa merespon sama kebutuhan anak juga jadi tahu apa artinya cukup. Bukan harus selalu semuanya terbaik, sempurna, karena kesempurnaan itu nggak ada di manusia gitu. Benar. Dan semakin kita memaksa untuk yang sempurna, sedangkan mungkin itu belum tentu cocok sama anak kita, semakin berat juga buat dia dan semakin berat juga buat kita. Kamu nih udah tahu nggak sih, ibu udah cari duit segala cara biar kamu masuk sekolah itu gitu ya, itu sekolah yang terbaik, tapi ternyata anaknya nggak happy, anaknya nggak ngerasa fulfilled. Jadi benar-benar. Ini bukan tentang memberikan yang terbaik, tapi memberikan yang cukup biar anak juga paham apa itu cukup. Karena kalau kita selalu pengen yang paling, anak juga mungkin jadinya nggak pernah kenal rasa cukup. Sama kayak makan deh gitu. Anak kalau misalkan kita jejelin terus makan sampai kita yang ngerasa puas porsinya dia nggak akan, pas gede mungkin dia nggak akan tahu ini lagi lapar apa enggak. Tapi ketika dia bisa mengenali rasa lapar, terus dia bisa bilang kalau dia kenyang, dia bisa kenal sama badannya dia sendiri dan dia juga bisa tahu, oke, ini cukup gitu. Oke, tapi sebetulnya hal-hal itu tuh ada nggak sih hubungannya sama inner child gitu ya? Karena kan sekarang kalau kita lihat kan dikit-dikit apa-apa tuh dihubungkan sama inner child. Bener kayak gitu. Nah, apakah ibu yang menuntut anaknya untuk menjadi sempurna gitu? Karena mungkin dulu pada saat kita jadi anak-anak tuh kita dituntut juga seperti itu. Akhirnya kita melakukan hal yang sama untuk anak kita gitu. Itu ada hubungannya nggak sih? Bisa jadi ada. Karena sebenarnya inner child itu kan metafor luka di masa kecil kita yang sebenarnya bisa kita sadarin atau nggak kita sadarin, tapi hal yang kita nggak sadar biasanya lebih gampang mengendalikan kita, karena kalau kita sadar kita bisa mengendalikan itu. Contohnya kita kalau lagi marah kita nggak sadar, kita akhirnya perilaku kita disetir sama rasa marah karena enggak kok, nggak marah gitu kan. Tapi kalau saya tahu saya marah, saya harus merespon seperti apa. Itu kan beda ya. Jadi sebenarnya inner child yang selama ini dibahas itu metafor luka masa kecil yang mungkin kita sadar nggak sadar itu nyetir perilaku kita sekarang. Contohnya kayak tadi, misalkan lukanya ada luka ditinggalkan, luka di reject, penolakan, luka penolakan, luka diabaikan secara emosional, bahkan sampai luka kekerasan fisik ataupun verbal gitu. Jadi luka-luka itu yang bikin kita berperilaku tidak sesuai sama porsi atau sesuai sama kebutuhannya gitu. Bikin kita jadi kayak tadi itu, kita waktu kecil rasanya nggak pernah diapresiasi sama hal-hal yang udah kita capai gitu. Jadinya pas udah dewasa kita juga menganggap pencapaian anak-anak itu bukan sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu bisa jadi karena luka masa kecil. Tapi bisa juga jadi sebaliknya. Jadi kita terlalu mengapresiasi sampai anak jadi merasa tidak perlu berusaha. Jadi luka itu tuh kita kadang-kadang gak sadar. Kadang-kadang kayak pedang bermata dua. Iya, kadang-kadang kita mikirnya kayak oke, saya gak suka dulu digituin, saya mau sebaliknya. Tapi belum tentu itu sesuai kebutuhan anak. Bisa jadi juga, tapi kita mengulang pola yang sama ke anak dan jadinya menyebabkan luka yang serupa. Tapi aku rasa gak akan ada anak yang gak pernah terluka sama orang tuanya. Semakin kita berusaha menghindari, semakin berat untuk kita dan semakin berat buat anaknya juga. Kayaknya semuanya kayak sebelum luka udah kita jagain gitu. Dia nggak tahu caranya ngerawat luka setelah dia jatuh tuh gimana. Itu juga bukan sesuatu yang kayaknya sehat gitu. Benar-benar ya. Nah, walaupun kadang secara nggak kita sadarin ya, contohnya misal kayak aku merasa aku nggak ada luka masa kecil gitu, tapi apakah semua tindakan yang kita lakukan ke anak itu mencerminkan
masa lampaunya kita gitu. Nah kalau memang pun iya, gimana caranya supaya kita tuh bisa melepaskan inner child-nya kita itu? Sebenarnya nggak semuanya sih. Kadang-kadang kita harus lihat konteksnya juga. Ada waktunya bukan masalah inner child, ada waktunya memang kita lagi capek. Ada waktunya kita lagi capek banget, lagi ada masalah lain dan segala macam, dan lalu kita bereaksi gitu. Itu di saat itu aja. Abis itu kita merasa bersalah dan minta maaf. Ada juga masa-masa yang memang sebenarnya saya tahu nih, ini tuh yang berbicara adalah anak kecil yang di diri saya yang zaman dulu terluka. Tapi sebenarnya secara logika sebagai orang dewasa saya tahu ini bukan hal yang sebenarnya terbaik buat anak saya. Di situ tuh biasanya tuh ada peperangannya gitu. Benar. Kayak bener nggak ya gitu saya masukin anak saya ke sekolah ini gitu ya. Ini karena saya yang dulu dipaksa harus berprestasi atau memang ini sesuai kebutuhan anaknya. Nah itu tuh biasanya dialog-dialog itu yang bikin kita jadi lebih kenal sama diri kita sendiri. Ini kita berangkatnya dari mana nih? Gitu. Dari apakah ini dari luka atau emang ini memang sesuai porsinya? Emang bingung sih, anak kita kayaknya punya potensi ini dan ini. Jadi kita juga ya emang bingung. Tapi balik lagi, gak akan ada keputusan yang salah. Keputusan apapun itu cuman bisa kita jalanin dan kita tanggung jawab sama keputusan itu. Kalau kita cuman makin pikirin gitu ya kayak benar. Mana yang terbaik, mana yang enggak, itu kita gak akan jalan-jalan juga dan itu gak akan maju juga. Jadi untuk kita lebih kenal ini yang mana, kalau aku saranin banget ya berproses, bisa lewat konseling, bisa ketemu ngobrol sama orang yang kita merasa aman gitu dan yang bisa kita percaya. Karena kalau misalkan kita proses sendiri self healing, aku percaya itu bisa, tapi mungkin lebih berat kali ya karena semuanya harus kita pikirin sendiri. Sedangkan kalau kita datang ke psikolog, psikiater, mungkin ada yang memandu gitu. Kayak kita kalau misalkan mau masuk ke hutan, kita takut nggak tahu harus ngapain, ini tuh ada yang megangin. Oke, kalau lewat sini kira-kira ini yang ketemu, kalau lewat sini ini yang ketemu. Jadi emang memproses diri tuh nggak gampang, tapi ya perlu banget kita sadar sama kebutuhan diri kita sendiri gitu. Benar. Nah tadi kan sempat ngobrolin tentang rasa bersalah ya. Nah itu tuh yang pasti ya kita sebagai ibu pasti ngerasain banget, terutama kalau misal kita kelepasan marah sama anak ataupun misal kita salah ngambil keputusan nih untuk anak gitu ya. Gimana caranya supaya kita itu bisa rilis dari rasa bersalah itu? Karena itu menurut aku berat banget sih. Bahkan kadang anak tidur kayak kita bisa nangis-nangis sambil ngeliatin anak kita gitu kan. Dan itu kayak gak tau ya, kalau di aku sendiri tuh aku bisa kepikiran, bahkan itu sampai kebawa mood aku dalam sehari itu gitu. Itu berat sih ya. Rasa bersalah tuh kan kayak ibaratnya tuh sesuatu yang kita tuh nyalahin diri kita sendiri dan nempelin itu tuh ke identitas kita gitu. Seolah-olah satu keputusan yang salah itu mendefinisikan kita jadi orang yang salah. Iya benar banget. Padahal ya manusia suka bikin keputusan yang salah, bukan berarti kita orang yang salah. Manusia boleh merasa marah, bukan berarti kita orang yang paling pemarah gitu. Jadi perlu kita bedakan juga nih. Ya oke, kita pernah bikin kesalahan, kita proses, kita rasain rasanya seperti apa, dan gak pernah ada kata terlambat untuk usaha repair atau perbaikan. Kita bisa bayangin juga orang tua kita gak mungkin dong semuanya sempurna sesuai yang kita harapin. Kita diperlakukan waktu kecil, mungkin kita ada rasa hal-hal yang kita gak bisa terima gitu. Tapi sampai sekarang masih kita ingat. Kita gak pernah denger tuh orang tua kita minta maaf atau apa. Tapi tiba-tiba nih kita udah segede gini nih, tiba-tiba orang tua kita datang minta maaf. Mungkin gak sih gak kita maafin? Iya. Mungkin gak sih gak kita kayak oh ada ya nih rasa hangat, closure, dan oke, ternyata ada ya selalu ruang untuk perbaikan. Karena ternyata gak apa-apa ya bikin salah. Dan itu mungkin perlu kita lakukan juga ke anak-anak, perlu tahu kita emang pengen melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu. Walaupun kadang-kadang pasti diulang lagi ya. Dan kita juga perlu ngajarin ke anak bahwa gak apa-apa lo bikin salah. Bikin salah tuh adalah sesuatu yang wajar sebagai manusia. Tapi ibu akan selalu ada dan tetap sayang walaupun kamu melakukan kesalahan. Ibu tetap kecewa, ibu marah, ibu merasa marah. Tapi ibu tetap sayang. Jadi di mereka juga bisa belajar bahwa kalau mereka bikin kesalahan,
mereka akan tetap disayang, nggak apa-apa merasa bersalah, and then apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki itu gitu. Jadi daripada kita nangis pas anak tidur, walaupun aku juga pernah ngerasain itu gitu ya, dan belum selalu bisa mengaplikasikan ini, tapi nggak apa-apa juga kita minta maaf pas anak masih bangun gitu, nggak harus nunggu dia tidur. Walaupun kadang-kadang mungkin responnya kayak nggak dengerin, tapi percaya deh itu beda banget pasti buat mereka. Iya ya, aku relate karena biasanya kalau misal aku buat salah sama anak aku, terus aku bilang kayak sorry ya kok gini, dia tuh kayak malah emang mami tadi ngapain? Kadang tuh malah responnya kayak gitu kayak oh jadi sometimes tuh juga jadi mikir oh ternyata hal yang kadang kita anggap itu suatu hal yang sangat besar sekali, oh di anak-anak tuh mereka bahkan kayak nggak mengingat kesalahan kita itu tadi gitu. Berarti itu bagus banget karena berarti mereka merasa aman juga. Oh ternyata mami berbuat salah, aku juga nggak ini, tapi kenapa mami menyalahkan diri sendiri gitu kan jadinya. Bener. Sedangkan dia merasa aman dengan segala kesalahan yang orang pernah lakukan, berarti dia merasa aman, berarti dia merasa dunia ini tuh aman karena walaupun mami bikin kesalahan tapi semua akan baik-baik aja gitu. Oke. Nah Mam, aku juga lumayan kepo ya dengan suatu pernyataan anak yang bahagia itu akan dilahirkan dari ibu yang bahagia. Karena menurut aku kata-kata bahagia itu adalah kata-kata yang cukup abstrak. Bahagia yang seperti apa, bahagia yang bagaimana gitu. Nah kalau dari tanggapan Caca sendiri tuh bagaimana dengan statement tersebut? Oke. Menurut aku ada hubungannya banget ya gitu. Pasti ketika kita banyak menunjukkan rasa bahagia, rasa senang, anak juga jadi belajar bisa mengidentifikasi itu. Tapi buat aku, menurut aku sendiri lebih penting untuk mengajarkan ke anak bisa merasakan semua perasaan lainnya, gak cuma bahagia. Karena emang pas gede gak akan cuma bahagia doang yang dia rasakan. Betul sekali. Justru semakin kita bisa menemani mereka gak cuma pada saat bahagia gitu ya, tapi di saat masa-masa sulit dan kita bisa menerima emosi-emosinya mereka yang lain, mereka jadi lebih siap pas dewasa. Oh ternyata perasaan marah tuh tidak menakutkan ya, perasaan takut tuh gak menakutkan karena dari kecil udah biasa merasakan itu, gak cuma bahagia doang. Walaupun memang ibu yang selalu merasa cukup, yang secara mental lebih stabil, itu pasti akan lebih baik untuk perkembangan anak. Tapi bukan berarti harus selalu bahagia. Apakah kalau aku penganut yang nggak apa-apa depan anak nangis, karena mereka juga perlu tahu ibu itu juga manusia yang bisa merasakan sedih, emosi, takut gitu ya. Tapi mungkin menjelaskannya sesuai sama umurnya mereka. Nggak mungkin lagi berantem sama ayahnya terus abis itu ayah gede, enggak gitu. Ya lagi sedih, lagi berbeda pendapat, tapi ayah ibu tetap sayang gitu. Jadi ibu bahagia, anak bahagia, iya, tapi bukan bahagianya, tapi mungkin stabil secara mental, tahu bagaimana menghadapi perasaan-perasaannya. Ibu yang lebih mengerti apa rasanya cukup, kayaknya itu buat aku yang lebih penting karena ya balik lagi nggak akan bahagia terus juga. Benar-benar karena mungkin bahagia itu standarnya juga berbeda ya. Mungkin ada orang yang bahagia dengan diberikan ini, tapi ada orang yang bahagia dengan diajak keluar makan gitu. Jadi standar bahagianya itu memang berbeda banget gitu. Oke. Nah Mam, semenjak kita menjadi ibu gitu kan ya, kita tuh pasti kan merasa lebih kayak jadi lebih sendiri gitu gak sih kadang. Kayak mungkin yang dulunya kita bisa keluar bareng sama teman-teman gitu kan, terus kita biasanya bisa kongko-kongko, happy-happy, hahaha. Sekarang tuh kan pasti ada prioritas gitu kan yang kita utamakan. Nah, gimana caranya supaya kita itu tetap bisa merilis emosi kita gitu ya. Ketika kita kadang nggak ngerti nih kita harus sharingnya sama siapa, ceritanya sama siapa. Karena banyak banget aku tuh kayak dapet dari mama-mama ketika menjadi ibu tuh jadi kehilangan sosok diri sendiri. Bahkan mungkin dulu temen yang deket aja kita bisa jadi nggak chattingan, nggak kontak-kontak sama sekali kayak gitu. Itu juga sebenarnya kayaknya hampir semua ibu-ibu kali ya ngerasain. Dan itu sebenarnya jadi dasar juga aku praktek sebagai psikolog, aku tuh bisa relate banget sama ibu-ibu yang mengalami fase itu gitu ya. Mau udah belajar
banyak apapun, teori sebanyak apapun, tapi pada prakteknya memang beda banget gitu ya. Yes. Kadang-kadang kita ada di tengah banyak orang tapi tetap ngerasanya sendirian gitu. Dan itu yang bikin berat karena kita ngerasa bahkan ngelihat di cermin aja kita bukan kita yang dulu tuh rasanya udah krisis identitas gitu. Benar. Itu udah kayak jadi saya di dunia ini untuk apa sih, kok kayaknya udah nggak enjoy hal-hal yang dulu kita enjoy, udah kehilangan banyak hal yang dulu penting buat kita. Tapi memang ketika kita menjadi ibu, mungkin yang perlu ditanemin adalah bukan kita kehilangan diri sendiri, tapi kita menambah sisi lain dari diri kita. Kita selain mungkin emang perlu ditunda dulu gitu ya, kita melakukan hal-hal yang impulsif gitu, mungkin harus lebih mengatur keuangan lebih baik gitu ya, karena ada banyak pengeluaran untuk keluarga, nggak kayak dulu yang mungkin kalau beli tas nggak perlu mikir lagi gitu ya, sekarang jadi harus mikir, atau dulu mau keluar ketemu sama teman-teman sampai jam berapa bebas, sekarang harus mikirin pulang ke rumah mompa nyusuin gitu kan, atau mikirin siapa yang jagain anak. Tapi itu memang satu fase, bukan berarti kita harus kehilangan diri kita sendiri, tapi mungkin kita bisa lihat perspektif lain bahwa kita punya sisi lain dari diri kita, dan itu emang gak mudah. Memang kalau buat aku, walaupun masih sering lupa ya, walaupun dalam prakteknya masih ribet gitu, tapi memang menyayangi diri sendiri itu penting banget. Dan memenuhi kebutuhan diri sendiri itu penting banget. Kadang-kadang kita sibuk memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan suami, kita mengenyampingkan kebutuhan kita. Itu yang bikin kita jadi makin kehilangan diri sendiri, karena kita gak kenal diri kita gak menuhin kebutuhan, bahkan makan aja kita ditunda-tunda sampai kelaparan. Dan kalau kelaparan kita emang lebih gampang marah gitu. Ya, benar, jadi benar ini diri kita siapa sih kok jadi gampang marah, dulu kayaknya gak gini padahal sebenarnya kita lapar. Jadi hal-hal kecil kayak gitu ya, karena kita kurang tidur, perubahan hormon dan segala macam, kita tuh jadi lebih lebih gak aware sama kebutuhan diri sendiri, dan itu yang bikin kita jadi makin kehilangan jati diri lah gitu. Oke, tapi gimana maksudnya ketika kita menjadi ibu tuh kan kadang waktu kita 24 jam aja tuh berasa kurang gitu loh. Terus gimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Sedangkan sometimes kita merasa kebutuhan anak aja juga belum sepenuhnya terpenuhin gitu loh. Yang ini aja belum beres, tapi gimana cara kita bisa mengambil waktu mungkin ya. Mungkin kalau menjadi ibu tuh kayaknya kita lebih kurang waktu gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa manage antara waktu untuk orang lain dan waktu untuk diri kita sendiri itu? Pasti rasanya emang kurang ya waktu, tapi semua kita di sini sama-sama kok. Kita nggak sendirian sebagai ibu, kita nggak sendirian merasa 24 jam itu kurang. Tapi balik lagi, setiap fase kita menjadi ibu, menurut aku tuh akan punya prioritas yang berbeda. Mungkin di awal kehidupan anak memang rasanya 24 jam ya buat anak doang. Benar. Karena memang mereka lagi butuh banget dan belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan memang kita yang perlu menjadi orang tua yang responsif untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka belum punya daya, dan kita yang mau punya mereka. Kita yang melahirkan ke bumi, kita yang emang menginginkan ada mereka. Jadi memang rasanya itu mungkin memang lagi berat-beratnya, tapi memang makin berjalannya waktu itu tuh akan makin berkurang tuh porsinya gitu. Nanti anak udah mulai ada waktunya makan, anak nanti udah mulai masuk sekolah, dan itu memang perlu kita lihat tuh. Kita perlu bikin list prioritas juga, mana yang sebenarnya urgent dan mendesak dan harus dilakukan pada saat itu juga dan emang penting, mana yang memang bisa menunggu dan tidak mendesak. Kadang-kadang ya emang ada hal-hal yang tidak mendesak, tapi pada saat kita lagi kita lagi kurang makan, kurang minum, kurang gerak, kurang tidur, semuanya tuh rasanya prioritasnya di sini gitu. Jadi menurut aku penting juga sih, kalau memang sulit untuk menentukan prioritas secara di pikiran aja, bisa coba ditulis apa yang perlu dilakukan, dan gak usah mikirin sampai 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Pikirin aja untuk hari ini sama besok lah paling lama. Yang bikin capek tuh kadang-kadang kita mikir sampai minggu ke depan kita harus ngapain gitu. Jadi coba rasakan tiap momennya. Belum tentu, karena momen ini tuh nggak kejadian 2 kali. Jadi coba rasain tiap momen mana yang emang perlu kita kerjakan pada saat itu gitu. Benar, dan aku setuju banget sih sama Caca. Karena dulu waktu aku anak pertama,
aku tuh kehilangan diriku sendiri. Aku tuh bahkan nyimpen celana-celana aku yang sebelum aku hamil. Jadi itu kayak jadi sebuah tuntutan gitu. Ketika aku habis melahirkan, aku tuh harus balik bodinya kayak sebelum aku hamil. Dan ketika itu nggak terjadi, aku tuh marah sama diriku sendiri. Aku berasa kayak kenapa sih gini aja kok nggak bisa gitu. Tapi ternyata setelah aku punya anak kedua, anak ketiga, aku tuh jadi kayak malah lebih sayang sama diri sendiri, lebih kayak ya nggak apa-apa, nggak kurus-kurus, nggak balik-balik kayak dulu juga nggak apa-apa gitu. Malah lebih bisa rilis. Dan bener ya, ternyata punya anak itu justru kita bisa menemukan warna diri kita yang lain, beda-beda gitu. Dan makanya dari itu aku kayak ngerasa oh ya bener juga, relate banget jadi. Setuju. Dan jadi ibu ya, tips-tips yang bagus juga ya, kita memang bikin list. Karena kadang tuh kalau kita ada di otak kita aja kayak semuanya tuh numpuk-numpuk. Jadi mungkin mending bener ditulis kayak hari ini tuh kita bakal ngapain aja, nanti baru kita urutin ya mana yang jadi prioritasnya gitu. Wow, banget nih tipsnya. Nah, Mam Caca gimana? Kan kalau kita lihat ya orang tua dulu tuh kan pasti ada omongan, kamu gitu aja nggak bisa, mama dulu itu bisa ngurusin kamu, bisa kerja, bisa ini semua diginiin. Nah, kan pasti ada selalu pembanding seperti itu. Gimana cara kita tuh sebagai ibu menghadapi hal-hal seperti itu tuh? Itu kayaknya memang dasarnya manusia ya, suka membandingkan. Kadang-kadang kita juga suka nggak sadar gitu lagi membandingkan diri, apalagi dengan sosial media. Terus nggak usah sosial media, teman kita deh atau kakak kita deh gitu ya, udah pasti kan kita ngerasa kok dia bisa gini, aku nggak bisa gini gitu kan. Tapi memang kuncinya balik lagi sih, kenalan sama diri kita sendiri. Kadang-kadang memang omongan orang itu jadi apa ya, jadi membekas banget dan bikin kita terluka atau bikin kita tuh jadi merasa gelisah karena ada part dari diri kita sebenarnya masih menuntut hal itu juga ke diri kita dan kita merasa nggak mampu gitu. Sedangkan kalau kita udah lebih menerima seutuhnya bahwa ya aku memang bukan mamaku, mama cuman menyarankan ini karena dia itu dulu yang dia hadapi, tapi ini saya bisanya segini and that's okay gitu. Itu lebih berdamai gitu sama kemampuan kita sendiri, bahwa memang setiap generasi beda, memang kita bukan ibu kita gitu, kita bukan kakak kita bukan adik kita bukan orang yang ada di sosial media, kita adalah orang yang berbeda gitu. Semakin walaupun prakteknya gak gampang ya gitu benar-benar. Tapi memang ketika kita udah sadar, oh apa memang kita sebenarnya mengharapkan ini ke diri kita sendiri ya, makanya orang tua kita ngomong kayak gitu jadi sakit banget rasanya gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Apakah memang itu yang kita kejar? Kalau memang itu sesuatu yang memang apa ya, memang lekat di hati kita dan kita mau, itu justru itu harusnya jadi dorongan gitu yang baik. Tapi kalau misalkan itu bikinnya jadi luka dan sebenarnya kita masih tarik-tarikan, kita orang yang kayak gimana, kayaknya itu yang perlu kita sadarin dulu. Sebenarnya kita orang yang seperti apa sih? Apa sih yang kita mau dengan peran ini? Apa sih yang kita mau jalanin di keluarga ini? Udah sesuai belum sih sama kebutuhan keluarga kita? Karena balik lagi, mungkin orang tua kita punya kebutuhan yang berbeda sama kita juga gitu. Oke, jadi memang tetap balik kita harus mengenali diri kita dulu ya. Nah, tapi apakah kadang itu aku berpikir gini ya, kan ya namanya kita tuh pasti pengen selalu merasa cukup gitu. Cuma apakah perasaan ingin merasa cukup itu bikin kita jadinya tuh malah lebih nggak berusaha? Gimana ya? Maksud aku tuh kayak, oh ya udah deh, karena dulu mamaku kayak gitu kan, aku bukan mama aku nih, jadi ya udah aku cukup di sini aja gitu. Akhirnya kayak aku pun juga nggak upgrade diri kayak gitu kan, karena aku melihat ada beberapa tipikal tuh yang seperti itu. Ketika dibilang ya udah aku bukan kamu, aku di sini aja gitu, tapi aku nggak ada keinginan untuk upgrade diri gitu. Kalau itu kayaknya berhubungan sama ada teori namanya fixed mindset dan growth mindset. Jadi memang dan ini tuh sebenarnya mindset ini tuh kayak otot ya. Jadi kita bisa latihan, bukan sesuatu yang pasti. Jadi semakin kita ke gym semakin terbentuk otot kita. Semakin kita berusaha untuk punya mindset growth, kita makin bisa ke arah situ. Fixed mindset biasanya kayak ya memang saya IQ-nya rendah, gak akan pernah bisa mencapai apa-apa gitu. Sedangkan growth mindset itu lebih ke arah IQ saya segini, saya tahu kalau saya lebih gigih, saya bisa mencapai apa yang saya mau. Tapi kalau gagal gak apa-apa. Sedangkan fixed mindset itu lebih ke arah, ya kalau saya gagal saya gak bisa bangun lagi. Dan itu berhubungan banget sama resiliensi. Balik lagi, resiliensi itu adalah ketika kita jatuh,
itu gimana caranya kita bangun lagi, dan itu bisa dibangun untuk kita punya growth mindset. Jadi emang gak gampang, tapi memang kita perlu ngingetin diri kita lagi gitu ya, ketika kita lagi punya fixed mindset, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Apakah ini memang sesuatu yang perlu kita terima, atau ini sesuatu yang bisa kita perbaiki. Memang gak perlu kita harus jadi sempurna, tapi memang penting buat kita melatih diri kita untuk challenge sesuatu yang lebih baik. Apalagi kalau itu sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Karena kalau kita nyerah gitu aja, kita gak akan pernah mau belajar. Benar. Kita gak mau belajar, ya anak kita harus terima aja kita orang yang suka marah-marah gitu. Dan itu juga gak sehat. Sedangkan growth mindset biasanya kita akan lebih ngedorong untuk jadi lebih responsif. Apa sih yang anak kita butuhkan dari kita, dan kita coba situ. Walaupun gagal, kita coba lagi, walaupun gagal kita coba lagi. Jadi nggak terus ada di situ gitu. Dan penting banget juga untuk kita being mindful. Being mindful tuh nggak cuman yoga, nggak cuman nggak cuman sesuatu yang harus zen atau kita harus keluar kota yang tenang gitu. Tapi being mindful tuh berada di saat ini sekarang. Jadi kayak oke, saat ini apa yang saya rasakan, saat ini apa yang saya lagi pikirkan. Dan berada di momen itu, kira-kira yang dibutuhkan apa, bukan balik lagi ke masa lalu, saya dulu emang gak bisa kayak gini terus saya biarin aja gitu. Jadi itu yang kayak perlu kita latih terus, dan juga regulasi emosi gitu. Regulasi emosi bukan kita boleh langsung bereaksi gitu ya, boleh merasa marah tapi bukan berarti harus marah-marah gitu. Jadi kita bisa meregulasi biar kita mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat. Wow, benar banget nih. Aduh, seneng banget ya ngobrolnya. Nah, Caca, aku tuh pingin flashback dikit ya. Tadi kayak di awal kan, kalau orang tua kita zaman dulu tuh wanita itu ngurusin rumah tangga, pria itu yang bekerja. Sedangkan di ekonomi sekarang kayaknya nggak bisa gitu ya, kalau cuma mungkin suami aja yang bekerja. Kadang wanita pun juga dituntut seperti itu. Nah, sekarang kalau semisal nih ya, karena ini juga sering nih kadang aku sama suami ngobrol gitu. Kalau misal keduanya itu bekerja gitu, atau misal kayak salah satu yang bekerja, seringkali kita itu antara suami istri jadi menuntut di parentingnya. Kayak ini anak kamu, ini juga anak kamu, terus kayak ini bagianku, ini bagianmu gitu. Nah, gimana caranya kita suami istri ini bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa nggak iri-irian tugas gitu ya kalau kita ngomong gitu. Paham banget. Itu sering terjadi, nggak cuma di ibu kota, kayaknya di semua belahan dunia gitu ya. Kalau menurut aku yang susah atau yang jarang dilakukan adalah memang membicarakan hal yang sulit gitu. Kadang-kadang kita kalau ketemu pasangan pengennya ngebahas hal yang seru-seru aja, yang enak-enak aja, atau enggak keluhan-keluhan aja gitu. Kayaknya memang perlu ada waktu spesifik, mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, untuk kita memang membahas hal-hal yang perlu dibahas walaupun itu sulit. Kadang-kadang kita suka nggak enak gitu kan, nanya kayak kenapa sih kamu seharian kok gak perhatian gitu misalnya ya gitu. Sulit disampaikan, jadi kita cuman kode-kode berharap pasangan kita cenayang gitu ya, memenuhi kebutuhan kita. Kadang gitu. Kode-kodenya sama emosi lagi. Nah itu dia. Jadi itu pentingnya quality time sama pasangan. Dan balik lagi emotion regulation gitu, kita meregulasi emosi kita sebelum kita punya quality time sama pasangan. Jadi kita sadarin dulu nih kita emosinya lagi apa, dan sampaikan ke pasangan juga dengan cara yang asertif gitu, bukan cara yang agresif ataupun pasif agresif. Lebih ke arah, contohnya pas lagi quality time, aku merasa kecewa kemarin kamu pulang malam, aku jadi merasa capek ngurusin anak-anak sendirian. Aku harap lain kali kalau kamu mau pulang malam kabarin lebih awal, jadi aku sudah set waktu. Itu lebih enak daripada dibilang kayak kamu tuh nggak peduli, kamu tuh emang nggak pernah mikirin ya rasanya jadi aku gitu. Dan memang ngobrolin hal-hal yang sulit itu jangan pas lagi marah gitu. Ngomongin hal-hal yang sulit itu, yang perlu kesepakatan itu ketika kita berdua lagi tenang. Kadang-kadang tuh baru disampaikan kalau kita tuh lagi marah, jadinya nggak ada solusi. Jadinya cuma pengen salah-salahan aja gitu. Dan itu yang berat, karena balik lagi peran di setiap keluarga beda-beda. Ada yang memang bapak bekerja, ibu ngurusin rumah tangga. Ada juga balik lagi yang campur. Dan itu yang paling bikin ribet adalah ketika kita membandingkan sama orang lain.
Jadinya kita nuntut juga ke pasangan kita seperti pasangan lainnya juga gitu. Dan itu yang perlu dibahas, makanya hal-hal yang sulit kalau bisa bahkan sebelum nikah dibahasnya. Jangan nunggu udah nikah punya anak 5 gitu ya, baru habis itu dibahas, yang jadinya tuh apa ya, kekecewaannya tuh numpuk dari dulu gitu. Yang karena itu gak pernah dibahas dari awal. Jadi saran aku sih quality time dan emotion regulation. Berarti sebetulnya kalau parenting gitu ya, parenting itu apakah ada porsi yang berbeda antara ibu sama ayah, ataukah sebetulnya porsinya itu sama 50-50 gitu? Oke, menurut aku balik lagi tergantung keluarga masing-masing. Tapi kayaknya yang porsi buat ibu yang bapak nggak bisa itu cuman menyusui dan melahirkan dan hamil. Yang lainnya pasti bapak bisa lakuin juga gitu. Jadi balik lagi tergantung kesepakatan keluarganya kayak apa, tapi ya itu sudah diobrolin dari awal dan semua udah ada tanggung jawab masing-masing. Bukan berarti nggak boleh saling bantu, tapi alangkah lebih apa ya, lebih idealnya, lebih sehatnya ketika itu dibahas. Jadi dibilang 50-50 ya mungkin kadang-kadang kalau kita pulang terus baterai kita tinggal 10%, suami kita ternyata di kantor lagi happy gitu ya, targetnya achieve, terus dia baterainya masih 80%, ya gak perlu kita juga hari itu semua yang kerjain gitu. Bisa jadi pasangan kita yang kerjain, tapi itu dia, kita perlu lebih kenal sama kebutuhan keluarga kita dan beradaptasi sama kebutuhan setiap harinya gitu. Oke. Aku tuh kan lumayan sering ya dapat curhatan dari ibu-ibu gitu, kadang yang mereka tuh merasa dituntut sama suaminya. Mungkin semenjak menjadi istri kayak dia kurang dandan, gak ada waktu buat suaminya, terus akhirnya suaminya kayak mungkin ada membandingkan juga gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan gitu ya, itu tuh sebetulnya tuntutan yang maksudnya positif atau sebetulnya itu tuh tuntutan yang toksik gitu buat kita? Ya paham banget sih. Kadang-kadang juga bisa jadi itu toksik, bisa jadi balik lagi karena kita merasa kita juga pengen kayak gitu, jadinya itu menyakitkan gitu. Karena kita tuh belum, karena sebetulnya kita juga pingin, kalau bisa mau juga, mau gitu ya. Tapi kenapa sih harus lo yang bahas gitu kan, jadi sakit gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, aku sih saranin kita proses diri kita masing-masing sih untuk tahu memang ini sesuai sama kita apa enggak, apa ini emang toxic gitu. Karena kita balik lagi, kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita yang selalu membahagiakan kita atau selalu melakukan hal yang benar dan baik buat kita. Tapi kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri. Jadi emang berat rasanya kalau kita tuh menggantungkan semua opini terhadap diri kita sendiri tuh dari orang lain, gak cuma dari pasangan, dari netizen, dari orang tua kita gitu. Benar. Jadi penting banget untuk kita tuh memproses diri kita biar kita tuh tahu gitu loh, emang ini yang kita mau, ini yang emang kita rasa kita butuh sekarang, atau memang ini sesuatu yang sebenarnya kita usahakan dan itu menyakitkan aja diingetin lagi gitu. Jadi nggak semua opini itu harus kita terima bulet-bulet gitu. Ada, walaupun emang opini dari pasangan udah pasti itu signifikan banget buat kita gitu, tapi balik lagi kita perlu proses diri kita sendiri gitu ya. Jangan sampai sebenarnya itu luka kita yang kesenggol dikit jadinya perih gitu. Jadi bukan suami yang ngebaret-baret gitu. Tapi sebenarnya itu kita udah punya luka. Udah ada jadi luka. Suami itu cuma triggernya. Yes. Benar. Wow. Nah, kalau kita ngomongin tadi sedikit balik, aku tiba-tiba keinget gitu ya. Kalau ngomongin masalah parenting, masalah tumbuh kembang, sebetulnya suami itu terlibat mulai dari anak usia berapa? Apakah dari lahir ataukah mungkin di usia tertentu? Karena kan kalau kita lihat sekarang ilmu parenting banyak banget ya. Ada yang bilang kayak usia sekian sampai sekian itu urusannya ibu, nanti begitu anak masuk usia sekian itu urusan ayah gitu. Iya. Kalau menurut aku sebenarnya parenting itu kan pola asuh ke anak. Tapi sebenarnya pola asuh ke anak itu adalah cerminan dari hubungan kita sebagai suami dan istri. Jadi parenting itu sebenarnya tentang gimana kita mengasuh diri kita sendiri dan mengasuh hubungan kita dengan pasangan. Jadi itu ya menurut aku dimulai dari masa percobaan sebelum menikah gitu ya. Dari sebelum nikah itu dibicarakan mau perannya seperti apa. Setelah menikah juga mungkin pas hamil perannya seperti apa. Pas sudah melahirkan juga dibahas gitu.
yang akan dilakukan istri apa, yang akan dilakukan suami apa, dua-duanya berusaha sebaik mungkin dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan dua-duanya berusaha hadir secara nggak cuma secara fisik tapi secara emosional juga buat anak gitu. Jadi menurut aku perannya nggak akan pernah selesai untuk ada untuk satu sama lain dan untuk diri sendiri, baru kemudian untuk anak. Karena kalau kita ngomongin parenting cuman pola asuh ke anaknya doang umur segini dan lain-lain segala macam, itu emang setiap teori pasti beda-beda. Setiap orang, setiap pengalamannya akan beda-beda. Tapi gimana kita ngasuh diri dan ngasuh pasangan kita, itu yang gak akan pernah stop. Karena hadiah terbaik buat anak kita ya sebenarnya hubungan yang sehat dengan pasangan kita gitu. Benar, ini jadi pelajaran yang baru ya. Ternyata memang ketika kita mau berumah tangga, kita mau menikah, itu komunikasi itu bukan ketika kita udah berumah tangga. Yes. Justru before-nya itu kita udah harus mateng dulu fondasinya mau seperti apa. Jadi mulai dari keuangan, mulai dari nanti kita mau punya anak tuh kita mau gimana, itu ternyata diobrolin dari sebelum berumah tangga. Hal-hal yang sulit dibahas gitu ya. Karena mungkin sejujurnya ya kalau aku nggak pernah dapat itu dari orang tua aku gitu, nggak pernah diwejangin kayak gitu gitu. Bahkan dulu kayak masalah keuangan aja tuh mungkin kalau kayak orang tua aku tuh masih yang ya kamu sendiri-sendiri masing-masing gitu. Tapi ya kebetulan kan aku punya pasangan yang kita sama-sama bisa komunikasi, bisa terbuka. Jadi kita itu memang udah ngobrolin itu dari before ya kita married. Kita udah tahu kayak keuangan tuh kayak gimana, terus habis itu nanti mau punya anak kita mau gimana, sekolahnya mau apa. Bahkan ini anak-anak masih kecil, anak aku yang masih 1 tahun aja kita udah pikirin nanti mau diarahin kemana kayak gitu. Nah tapi itu kan kalau misal pasangan kita itu benar-benar bisa diajak komunikasi, tapi nggak semua pasangan tuh bisa diajak komunikasi begitu. Nah gimana caranya kita sebagai seorang wanita, seorang ibu gitu ya, ketika kita tuh menghadapi pasangan yang kurang bisa diajak komunikasi, dan bagaimana juga kita memvalidasi perasaan-perasaan yang mungkin kita tuh merasa kayak kita nggak dihargain gitu. Itu aku bisa bisa paham banget lah gitu ya, banyak ibu-ibu yang ngerasain hal itu gitu, dan itu sering banget terjadi. Mereka nggak sendirian gitu. Aku juga pada saat pernah ngerasain itu juga, yang paling berat adalah aku merasa sendirian di situasi dan cara berpikir dan merasa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saran aku buat moms yang lagi merasakan hal tersebut, yang pertama adalah cari support system yang memang bikin kita merasa aman. Mungkin kadang-kadang dari suami kita nggak bisa memvalidasi, mungkin kita dari diri kita sendiri lagi berat juga karena mungkin lagi banyak tuntutan, lagi capek atau segala macam. Tapi jangan takut untuk minta tolong. Kadang-kadang kita merasa sendirian, nggak ada yang ngerti kita. Padahal sebenarnya banyak kalau kita mau ngomong, kalau kita mau minta bantuan gitu. Kadang-kadang takut nanti dibilang gini, takut dibilang gitu. Padahal sebenarnya kita itu perasaan yang kolektif juga gitu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Kadang-kadang ngerasa gak dihargain, kadang-kadang ngerasa gak bisa diajak komunikasi. Coba cari tempat yang aman, yang bikin kita merasa sepenuhnya tuh diri sendiri dan dihargai. Lama-lama dengan kita punya pengalaman diberikan itu dan merasa punya support yang baik, lama-lama kita juga bisa support diri kita sendiri. Dan itu memang bukan sesuatu yang cepat, bukan sesuatu yang instan, tapi bukan berarti gak bisa dilakuin gitu. Oke, jadi memang kita sebagai ibu tuh kita berproses terus ya, kita belajar terus. Oke nih Caca, kalau kita lihat sekarang di eranya media sosial gitu kan banyak orang itu kadang sharingnya tuh macem-macem. Ya itu tuh juga menjadi standar buat ibu-ibu baru gitu mungkin ya, atau ibu-ibu ya sebetulnya di satu sisi kadang kita pun ibu yang udah 3 anak pun kadang belajar hal baru. Oh ternyata bisa ya kayak gitu. Tapi di satu sisi itu juga menjadi standar yang baru nih, kalau semisal ibu tuh harus seperti itu gitu. Nah gimana caranya kita sebagai ibu tuh melihat situasi yang seperti ini gitu. Jadi karena kan kadang jadi terombang-ambing ya parentingnya gitu, kayak ngikutin ini katanya begini, ngikutin ini katanya begini, padahal satu ilmu aja kita belum terapin ke anak belum kelar nih gitu. Sekarang tuh emang banyak banget ya teori
parenting dan semuanya bagus-bagus. Benar. Semuanya tujuannya baik. Semuanya itu dibikin dari sesuatu yang indah gitu. Tapi memang pada prakteknya ketika kita menggantungkan standar itu yang paling ideal di sosial media atau di teman kita, emang rasanya balik lagi nggak pernah puas gitu. Jadi paling penting menurut aku adalah merespon sesuai kebutuhan keluarga. Mungkin kadang-kadang anaknya butuh diperlakukan dengan lembut gitu ya. Tapi situasinya ini bahaya kalau anak nyebrang. Mau gak mau kita harus teriak gitu biar anak gak nyebrang. Jadi memang semuanya tuh sesuai dengan kondisi. Kita akan berusaha sebaik-baiknya gitu ya untuk ngikutin teori yang kita tahu, yang kita pelajarin lagi. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan keluarga kita pada saat itu. Mungkin keluarga kita beda sama keluarga orang lain, dan itu yang perlu kita kenalin baik-baik kalau menurut aku. Karena memang nggak ada habisnya sih kalau membandingkan diri sama orang lain, sama keluarga lain, sama yang kita lihat di sosial media, itu akan selalu bikin kita ngerasa nggak cukup dan itu akan ngebebanin diri kita sendiri sih menurut aku. Oke, nah contohnya nih kalau semisal kayak menghadapi anak tantrum gitu ya, kadang itu kan sebetulnya bukan kitanya itu nggak bisa mengontrol, tapi omongan, pandangan orang-orang sekitar itu yang bikin kita tuh jadi makin kayak tertekan gitu. Karena kan ada omongan katanya kualitas anak itu mencerminkan kualitas dari ibunya juga gitu. Nah, bagaimana kita tuh menanggapi hal-hal yang seperti itu tuh? Kalau yang pertama aku mungkin mau bahas yang kualitas anak tuh dari kualitas ibunya. Kayaknya anak itu tuh kan kita lahirkan kita yang mau, bukan berarti mereka itu perpanjangan tangan dari kita atau kita kecil gitu. Dia punya pengalaman yang berbeda, dan semakin kita ngerasa dia itu adalah kita, semakin kita naruh ekspektasi juga gitu ke dia. Dan mungkin banyak orang yang berpikir kayak gitu karena mungkin merasa terluka juga selalu dibanding-bandingkan gitu. Dan kayaknya kasihan gitu ya kalau misalkan anak dari lahir udah terlalu dikasih ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Padahal berat banget ya gitu ya, dari lahir harus jadi seperti ayah ibunya gitu. Padahal dia adalah orang yang berbeda, dia punya kebutuhan yang berbeda, dia punya sifat yang berbeda, dia adalah orang yang berbeda. Kita ini ibaratnya adalah kayak suatu perantara untuk melahirkan dia ke dunia. Bukan berarti dia adalah kita kecil yang harus kita perlakukan seperti alat yang harus mencapai tujuan-tujuan yang gak kita capai waktu kita kecil gitu. Jadi kalau dibilang kualitas anak itu kualitas dari ibunya, kayaknya enggak juga ya gitu. Kan ada bapaknya juga. Kan ada lingkungannya juga gitu. Bener, ya. Tapi kayaknya tuh kalau pandangan orang tuh selalu anaknya tantrum nih di mall bisa gitu. Wah, ini ibunya nggak bener nih. Ini pasti ibunya kayak begini nih, pasti gini kayak gitu. Itu aku paham banget sih ngerasa itu, karena itu kan sebenarnya tuntutan sosial ya, dan itu yang sudah terbentuk dari dulu. Tapi balik lagi, kalau misalkan semakin kita dengerin semua omongan orang, kita ini akan selalu jadi orang yang paling salah sedunia gitu. Jadi memang kita perlu tahu apa yang mau kita lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Kalau misalkan kadang-kadang kalau dari pengalaman aku selalu dibilang jadi ibu yang paling ibaratnya bukan paling jahat ya, dibilangnya tuh paling nggak kasihan sama anaknya, karena anak aku tuh banyak banget alerginya. Jadi kalau misalkan kemana-mana, anak lo boleh nggak makan ini? Enggak gitu. Ya Allah, tapi kasihan anak lo. Iya, tapi kan bukan lo yang garukin pas malam, gue yang nggak bisa tidur gitu. Terus kalau abis dia sakit yang ngurusin siapa? Gue. Jadi enggak. Tapi gini enggak, boleh sedih, boleh marah, tetap enggak. Itu kalau aku. Mungkin orang lain beda-beda gitu. Ada orang yang mungkin lebih, aduh udah deh gak apa-apa deh, aku lebih nyaman, merasa aman kalau anak aku mendapatkan apa yang dia mau. Ya udah, nggak perlu dibandingin, karena semakin kita ngebandingin kita sama orang lain, semakin kita juga menuntut anak kita sesuai yang kita harapkan gitu, dan kayaknya itu kurang sehat juga gitu. Iya, karena itu aku juga mengalamin sih sebetulnya, kayak ya sama, karena mungkin anak kita sama-sama anak alergi ya gitu. Jadi sempet sih memang ada omongan kayak, aduh ribet banget, kayak kalau paling kalau pergi-pergi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ribet banget gitu. Tapi sejujurnya kalau
lihat anak tuh ternyata anaknya tuh biasa aja. Kadang memang orang luar ini yang ekspektasinya malah berbeda mungkin ya. Padahal anak aku kayak misal pingin donat, Mami boleh makan donat enggak? Kenapa? Misalnya kita jelasin. Ya sebetulnya dia ya udah gitu loh, enggak boleh. Tapi orang luar nih kadang yang malah kasihan lah. Bener, betul gitu. Sekali. Itu bener banget. Tapi aku juga kalau anak aku yang gede nih, aku sharing dikit. Dia udah ya sama ya umurnya udah 7 tahun. Kalau dia bilang ke aku, Ibu kenapa sih Ibu gak kayak ibu-ibu lain? Mbak Syawa apa-apa gak boleh. Ibu gak kasihan apa sama Mbak Syawa? Semuanya teman-teman Mbak Syawa boleh, Mbak Syawa gak boleh. Enggak Mbak. Kok ibu gitu sih sama anaknya gitu? Emang dulu ibu waktu kecil gak dibolehin gitu, ibu gak kesel sama Tita gitu? Tita tuh mama, panggilan mamaku. Iya waktu kecil kesel sih Mbak, tapi pas ibu udah gede sekarang ibu tahu manfaatnya gitu. Jadi ya gak apa-apa kalau Mbak Syawa kesel sekarang. Semoga Mbak Syawa udah gede tahu juga manfaatnya. Jadi kayak udah, aduh ini kayak ngomong sama nenek-nenek ya gitu. Capek ya kadang-kadang, tapi ya itu sih serunya. Oke, tapi menarik ya. Jadi tuh cara komunikasi Caca kan sama anaknya tuh bukan kayak mama sama anak, tapi tuh aku ngeliat tuh kalian lebih kayak sepantaran gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita jadi orang tua tuh gimana cara kita komunikasi ke anak? Apakah memang kita tuh harus melebur sepantaran gitu, atau memang kita tuh kayak harus pasang aku nih orang tua kamu gitu, pasang ada bergennya lah ya paling enggak kayak gitu. Kalau aku berusaha banget nih ya, masih belajar, nggak selalu gitu. Aku tetap menempatkan diri aku sebagai orang tua yang bertanggung jawab buat anak-anak. Tapi mereka boleh punya suara gitu. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan kita sepantaran, kita itu beneran temen, kita setara, berarti dia boleh, dia juga punya tanggung jawab ke dirinya sendiri. Well, belum bisa gitu. Contohnya deh milih sekolah gitu ya. Kita ajak ke semua sekolah, tapi ujung-ujungnya aku juga kasih pengertian bahwa yang akan menentukan sekolah adalah ayah ibu. Mbak Syawa boleh kasih tahu yang Mbak Syawa suka yang mana. Tapi kenapa gitu ibu? Kan yang sekolah Mbak Syawa. Iya, tapi Mbak Syawa masih umur segini. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab ibu. Salah benernya Mbak Syawa, yang tanggung jawab tuh ibu. Ibu ini adalah orang tua Mbak Syawa yang bertanggung jawab. Tugas ibu sama ayah itu bertanggung jawab sama Mbak Syawa, bikin peraturan dan bikin semuanya untuk Mbak Syawa. Tanggung jawab Mbak Syawa adalah belajar dan bermain gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi orang tua yang fun juga gitu. Tapi walaupun kita orang tua yang fun, bukan berarti kita mau dikeplak juga gitu sama anak, dan bukan berarti kita ngeplak anak juga gitu kan. Tapi ya bukan sepantaran ya. Mungkin kalau sama teman sepantarannya dia bisa ngobrol aku kamu misalnya. Mungkin kalau udah gede lo gue. Well kalau buat aku di keluarga aku kita tetap ada norma-norma, ada batasannya sendiri gitu sih. Itu ya bagus banget sih. Nah kalau misal Caca bisa bisikin nih satu kalimat untuk semua ibu yang nonton sekarang, yang sedang capek, insecure dan merasa gak cukup, kalimat apa sih yang paling ingin Caca sampaikan? Yang mau aku sampaikan, kalian gak sendirian. Jangan lupa sayangin diri kalian, karena yang lebih butuh itu adalah kita hadir untuk diri kita sendiri sebelum kita hadir untuk keluarga kita. Wow, hari ini seneng banget ya ngobrol sama Caca tuh. Aku juga jadi belajar ternyata cukup itu lebih dibandingkan sempurna gitu ya. Karena memang gak ada yang sempurna, dan semua gimana kayak kita menanggapi sesuatu tuh kayak tadi ya, ada growth mindset, fixed mindset, ternyata tuh itu ada diproses di otak kita sendiri gitu. Jadi memang ya itu proses yang gak mudah gitu, gak akan tapi selesai juga. Selesai, tapi ya itulah hidup, kita terus berproses, kita terus belajar, kita melihat segala sesuatu, kita memproses itu, kita belajar bertumbuh lagi ya gitu. Dan ternyata ketika kita menjadi ibu, kita tuh nggak berhenti di situ gitu. Ternyata ketika kita menjadi ibu, kita juga belajar lagi, bahkan kita juga belajar lagi dari anak sekecil gitu, ya. Yang kadang anak sekecil itu hatinya tapi besar banget ya gitu. Jadi memang
Ya kita bersyukur ya, kita menjadi ibu, kita menjadi istri, kita diberi kesempatan itu, kita bersyukur sekali. Dan thank you Caca. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Seneng kesempatannya, banget. Thank you banget bisa sharing di sini. Kayaknya mesti diagendain lagi, tapi kita bahas yang lain. Seru banget. Seru banget ya. Thank you semuanya.